Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tematik kelas 3 di subtema 2 muatan bahasa Indonesia SPDP dan PJOK. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Berikut materi selengkapnya. Baik, materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari narasumber. Orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara, dan orang yang diberi dan menjawab pertanyaan disebut narasumber. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan dibuat menggunakan kata-kata yang tepat. Kita harus mengetahui kata-kata yang tepat untuk membuat daftar pertanyaan. Di dalam daftar pertanyaan, kita membutuhkan yang disebut sebagai kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Yaitu kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi kita harus bisa membuat kalimat tanya terlebih dahulu. Di dalam kalimat tanya, kita tentunya membutuhkan apa yang disebut sebagai kata tanya. Kata tanya diantaranya yaitu ada apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Sedangkan kegunaan dari masing-masing kata tanya tersebut, yang pertama, apa digunakan untuk menanyakan hal atau benda, siapa digunakan untuk menanyakan orang, di mana digunakan untuk menanyakan tempat berada, mengapa digunakan menanyakan sebab, bagaimana untuk menanyakan keadaan, dan kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jadi untuk membuat kalimat tanya, kita harus paham dengan kata tanya yang akan kita gunakan beserta kegunaannya. Wawancara tidak hanya digunakan ketika kita mau melamar pekerjaan. Wawancara itu juga bisa digunakan untuk mencari berbagai informasi. Contohnya seperti kegiatan wawancara dengan petani, wawancara dengan para pedagang, dan juga wawancara dengan para peternak. Itu adalah beberapa contoh dari kegiatan wawancara yang bisa dilakukan. Selanjutnya adalah tugas. 1. Lakukanlah wawancara kepada orang tuamu. 2. Tanyakan hal-hal berikut. Silakan tugas ini nanti dikerjakan di buku tulis tematik. Oke. Berikutnya kita belajar tentang SPDP, yaitu seni budaya dan prakarya. SPDP yang akan kita pelajari adalah tentang menari. Baik, siapa yang masih ingat apa itu unsur utama dari menari? Ya, unsur utama dari menari adalah gerakan. Di dalam menari terdapat gerak kuat dan juga gerak yang lemah. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat, sedangkan gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Adapun anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Gerak kepala dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Contoh gerak kepala yaitu menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Sedangkan gerak tangan dapat dilakukan dengan tenaga yang kuat ataupun lemah. Contoh gerak tangan yaitu melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Sedangkan gerakan kaki dapat dilakukan dengan tenaga yang kuat ataupun lemah juga. Contoh gerakan kaki yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat. Berikutnya kita belajar tentang PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Kita masih akan belajar tentang Pancasila dan pengamalannya, khususnya yaitu di sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Ada banyak keberagaman yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari. Contohnya keberagaman dalam bidang agama. Di Indonesia terdapat banyak sekali agama, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Pengamalan Pancasila sila kedua juga dapat kita wujudkan dalam kegiatan saling tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu orang, meringankan beban orang yang kita tolong. Tolong-menolong banyak sekali bentuknya, mulai dari memberikan bantuan berupa makanan, sembako, dan lain sebagainya, ataupun hanya sekedar menolong teman yang jatuh, menolong membawakan barang, dan lain sebagainya. Manfaat sikap bersatu. Yang pertama yaitu terciptanya suasana yang nyaman dan tertib. 2. Terjalin persaudaraan yang erat. 3. Dapat saling membantu jika mengalami kesusahan. 4. Mencegah terjadinya perselisihan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menanamkan sikap bersatu dalam pergaulan. Demikian sedikit penjelasan dari muatan bahasa Indonesia, SPDP dan PPKN yang ada di tema 1 subtema 2 kelas 3. Semoga dapat memberikan manfaat dan mempermudah dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.